Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 536 bertepatan dengan bab ke 2595. Saat Susaudau sedang mengharapkan dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk memperbaiki kekacauan keluarga Su, dia sama sekali tidak tahu kalau sebuah jaring besar telah mengintainya. Yichen sudah mempunyai dua rencana saat ini. Jika orang di sebelah adalah Susaudau, maka dia akan menyiapkan paket khusus untuknya. Tapi jika orang di sebelahnya bukan Susaudau dan itu anggota keluarga Su lainnya, maka dia akan langsung mengirimnya ke peternakan anjing Hongwu untuk menemani Susaudai. Janjekai mencari tahu berdasarkan waktu pemesanan kamar di sebelah, lalu menghitung sesudah dan sebelum waktu itu, serta menyaring orang-orang yang masih belum keluar. Dia bisa memastikan kalau keluarga Su datang ke Hotel Buckingham Palace kali ini, selain orang yang tinggal di sebelah Yichen, juga masih ada 4 anak buah. Di antara keempat orang ini, 2 di antaranya tinggal di seberang kamar Yichen dan 2 orang lainnya tinggal 2 kamar di sebelah kamar Yichen. Saat ini ada banyak anak buah Yichen, anak buah Janjekai, yang melakukan persembunyian di kamar terdekat. Selama Yichen memberikan perintah, mereka akan segera menaklukkan keempat bawahan itu. Selain itu, Janjekai juga telah meminta orang melakukan persiapan pemutusan sinyal. Setelah Yichen memberi perintah, mereka akan segera memutus semua sinyal di kamar sebelah Yichen dan beberapa kamar di sekitarnya. Sinyal ponsel akan diputus, jaringan wifi nirkabel akan terputus, bahkan jaringan model lama juga akan terputus. Pada saat itu, orang di kamar ini pasti tidak bisa mendapatkan pertolongan. Demi bertemu dengan tuan keluarga Su di kamar ini, Yichen berjalan keluar kamar setelah dia berpakaian. Saat ini salah seorang pelayan diatur Janjekai memberikan sebuah kartu kepada Yichen. Kartu ini adalah kartu serbaguna Buckingham Palace. Saat ini hampir semua hotel memakai sistem kartu kamar elektronik untuk kemudahan manajemen. Kunci kamar harus dibuka dengan kartu kamar resmi di meja resepsionis umumnya. Kartu kamar akan bertahan selama jangka waktu menginap dan secara otomatis tidak bisa digunakan setelah lewat dari waktu itu. Model manajemen seperti ini dapat mencegah hal yang tidak diinginkan. Ini artinya sebenarnya setiap kunci kamar dikendalikan oleh sistem manajemen hotel. Meskipun tidak bisa langsung mengontrol buka dan tutup sebuah pintu, tapi bisa menuliskan otoritas tertinggi di kartu kamar. Jika seperti itu, kartu ini bisa membuka seluruh kamar di hotel ini. Namun, hal ini juga ada pengecualian. Jika penghuni kamar menyalakan kunci anti maling, maka kamar ini tetap tidak bisa dibuka. Tapi banyak orang tidak memiliki kesadaran seperti ini. Jadi, jarang yang akan menyalakan kunci ini. Susaudau memakai kunci ini semalam, tapi dia tidak menguncinya lagi saat anak buahnya masuk tadi dan buru-buru pergi mandi. Ini karena dia agak ceroboh dan tidak tahu dirinya telah diekspos. Jadi saat Yichen mendapatkan kartu kamar dan menggesek pintu kamar dengan pelan,
Pintu kamar Susaudau langsung terbuka. Sementara pada saat ini Susaudau masih merapikan pakaiannya. Dia sama sekali tidak sadar saat Yichen masuk ke dalam. Sedangkan Yichen yang mempunyai kemampuan yang luar biasa telah mengetahui posisinya. Saat ini Susaudau berada di kanan atas ruangan persegi. Di situ adalah kamar mandi dan ruang ganti. Yichen masuk dari kiri atas dan langsung pergi ke ruang tamu di sebelah kiri bawah. Tepat di depan Yichen adalah pintu kamar tidur di dalam ruangan ini. Susaudau sedang berpakaian di sudut kanan atas. Dia harus kembali ke kamar tidur lagi. Nanti sebelum berjalan keluar dari pintu di depan Yichen. Jadi Yichen hanya duduk di sana yang menghadap pintu. Dia menyilangkan kakinya sambil bersandar di sofa dan menunggunya muncul. Pada saat ini, pemutus sinyal telah dinyalakan. Semua ponsel di sekitar tidak dapat berfungsi karena tidak ada sinyal. Meskipun ponsel Susaudau masih terhubung dengan jaringan nirkabel hotel, tapi jaringan nirkabel telah memutuskan jaringan internet ini. Ini artinya meskipun wifi terhubung, tapi tidak bisa untuk mengakses internet lagi. Susaudau tidak memperhatikan hal ini. Dia merapikan dasi jas di cermin. Setelah memastikan seluruh pakaiannya sudah rapi, dia menempelkan kumis palsu di bawah hidungnya. Setelah itu, dia mengeluarkan kacamata berbingkai emas dari sakunya. Dia melihat seperti orang Tiongkok perantauan yang baru kembali ke Tiongkok setelah memakainya. Lalu dia menggunakan topi yang berwarna sama dengan jasnya karena merasa penampilannya seperti ini lebih bagus. Setelah semuanya siap, Susaudau mengambil ponselnya dan hendak berjalan keluar. Tapi saat dia melihat ponselnya, dia menemukan kalau ponselnya tidak ada layanan sehingga dia merasa aneh dan berkata dalam hati, kenapa sinyal ponsel bahkan tidak ada di hotel ini? Setelah itu dia membuka WeChat dan menemukan kalau bagian atas WeChat menunjukkan tidak terhubung sehingga dia merasa heran dan bergumam, aneh. Icon wifi menyala dan internet bisa diakses. Kenapa WeChat tidak terhubung? Lalu dia segera keluar dari kamar ganti, hendak ke ruang tamu melalui kamar tidur untuk menelpon anak buahnya dengan telepon hotel. Namun dia tercengang saat melangkah keluar dari kamar tidur. Detak jantungnya langsung bertambah karena dia melihat seorang duduk di sofa ruang tamu. Selain itu, wajah orang ini terlihat sangat akrab. Susaudau yang panik pura-pura bertanya dengan tenang, siapa kamu? Kenapa berada di kamarku? Yichen tersenyum kepada Susaudau dan berkata, kamu Susaudau bukan? Susaudau bertanya dengan waspada saat dia melihat orang di depan menyebut namanya. Siapa kamu? Kamu kenal denganku? Yichen berkata sambil tersenyum, sebenarnya kita pernah bertemu, tapi kamu sudah berumur sehingga otakmu tidak bagus lagi, jadi tidak bisa mengingatnya. Pernah bertemu? Susaudau mengerutkan keningnya, hatinya sangat panik, tapi pura-pura tenang. Kenapa aku tidak ingat kalau pernah bertemu denganmu? Yichen mengambil apel dari atas meja, lalu menggigitnya dan berkata, coba kamu pikirkan baik-baik. Kita berdua pernah bertemu di pintu masuk lift rumah sakit Tokyo. Apakah sudah ingat? Susaudau menyipitkan matanya sambil melihat Yichen dengan waspada dan berpikir keras. Dia segera menemukan adegan yang dikatakan Yichen. Dia menunjuk Yichen dan berkata, kamu adalah pria yang wajahnya membuatku merasa familiar di Tokyo itu. Yichen mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, kenapa kamu bisa merasa aku familiar? Susaudau mendengus, karena kamu mirip dengan seorang kenalan lamaku, tapi bajingan itu sudah lama mati.
Ekspresi Yi Chen sangat suram dan berkata dingin, Susaudau, jika kamu segera berlutut dan menampar wajahmu, maka aku akan menganggapmu tidak mengatakan hal barusan. Jika tidak, aku akan menampar mulutmu sampai hancur. Susaudau sedikit terkejut melihat Yi Chen begitu dingin, sehingga dia bertanya, Kamu siapanya Yi Changying? Yi Chen berdiri dan berkata satu persatu, Yi Changying adalah ayahku. Susaudau seperti disambar petir. Saat mendengar ini, dia berdiri kaku di depan Yi Chen. Mimpi pun tidak menyangka kalau putra Yi Changying masih hidup. Dia juga tidak menyangka kalau putra Yi Changying akan muncul di depannya. Selain kepanikan, kemarahan juga bertambah di hatinya. Yi Changying, lagi-lagi Yi Changying. Sejak aku kenal dengan Du Haiking, nama Yi Changying menjadi mimpi burukku. Aku baru bisa sedikit melepaskan diri dari bayangan Yi Changying sampai ketika terjadi kecelakaan mobil pada Du Haiking dan keberadaannya tidak diketahui. Tapi muncul putra Yi Changying sekarang. Dari mana datangnya orang ini? Susaudau tidak meragukan kata-kata Yi Chen saat melihat wajah dan auranya. Yi Chen mirip dengan Yi Changying. Dia menatap Yi Chen dan berkata dengan dingin, meskipun kamu putra Yi Changying, apa maksud kamu muncul di kamarku sekarang? Apa maksudnya? Yi Chen berkata dengan dingin, aku datang melakukan perhitungan denganmu. Dan kamu bertanya apa maksudku? Membuat perhitungan? Susaudau panik karena melihat orang yang datang tidak bermaksud baik. Dan dirinya juga berada di hotel keluarga Yi, apalagi tidak ada orang bisa membantunya. Jadi dia berkata dengan panik, aku dan ayahmu hanya sebatas kenal, tidak ada hubungannya dengan dan dendam. Kamu datang membuat perhitungan apa denganku? Yi Chen berkata dengan dingin, hari ini aku akan membuat perhitungan aliansi anti Yi dulu. Waktu itu kamu yang membuat aliansi anti Yi, bukan? Susaudau berkata, aliansi anti Yi hanya sebuah nama saja, sama seperti maskapai penerbangan yang mempunyai banyak aliansi dan semua orang saling bersaing. Memangnya salah kalau bersaing satu sama lain? Yi Chen bertanya, kalau begitu bagaimana orang tuaku meninggal? Susaudau berkata lagi, mana aku tahu, bukan aku yang menyebabkan kematian orang tuamu. Orang yang ingin membunuh orang tuamu bahkan lebih banyak dari rambut di kepalaku. Bukan hanya orang di dalam negeri, bahkan di luar negeri juga banyak. Semua orang berkemungkinan membunuhnya. Apa hubungannya denganku? Yi Chen berkata sambil tersenyum, tidak ada hubungannya denganmu. Aku benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang, tapi tidak masalah. Karena kamu sudah berada di tanganku, maka aku akan menangkapmu dan menyelidikinya pelan-pelan. Susaudau tanpa sadar menegurnya dengan keras, bocah, karena kamu putra Yi Changying, maka kamu seharusnya memanggilku paman. Aku setidaknya adalah orang yang lebih tua, tapi kamu malah berani kurang ajar di depanku. Kurang ajar? Yi Chen mencibir. Ini sudah disebut kurang ajar? Apa aku baru saja mengatakan kalau aku akan menampar mulutmu sampai hancur kalau kamu tidak berlutut. Aku masih belum melakukan janjiku. Susaudau tanpa sadar mundur dan berkata dengan panik, Kamu pikir kamu bisa sembarangan menyentuhku karena kamu orang keluarga Yi? Kenapa kamu tidak memikirkan dulu apa yang akan terjadi padamu kalau kamu menyentuhku? Yi Chen tersenyum dingin. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku suka bertindak dulu. Yi Chen baru selesai berbicara dan tiba-tiba bangun dari sofa. Sebelum Susaudau sadar, Yi Chen langsung ke depan dan meraih kerahnya. Lalu tangan lainnya menampar wajahnya dengan kuat. Plak!
wajah kiri Susadau langsung bengkak dan terlihat bekas 5 jari di sana. Pada saat ini Susadau tercengang dan berteriak, kamu berani memukulku?" Yichen bertanya dengan ekspresi terkejut. "Kenapa? Apa kamu masih tidak tahu jawaban ini?" Setelah itu dia langsung menamparnya lagi sehingga Susadau langsung memuntahkan darah segar. Pada saat ini Yichen bertanya padanya sambil tersenyum, "Apakah kamu sudah tahu jawabannya? Sekarang aku bisa menjawabmu lagi kalau kamu masih belum tahu." Susadau ditampar 2 kali dan dia sudah merasa kepalanya pusing. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya berada di ambang kehancuran. Selama hidupnya dia hanya pernah dipukul oleh ayahnya, tapi tidak memukulnya sekeras ini juga. Dia berteriak marah kepada Yichen. "Apakah kamu tahu kekuatan keluarga Su? Apakah kamu percaya kalau aku bisa membunuhmu kapan saja?" Yichen melambaikan tangan dan mencibir, "Susadau, kamu sudah berada di tanganku dan jangan berlagak kuat di depanku lagi. Kamu jangan berpikir bisa menekanku dengan keluarga Su, karena tujuanku bukan hanya menamparmu 2 kali saja." Susadau bertanya dengan panik, "Apa tujuanmu?" Yichen bertanya sambil tersenyum, "Tujuanku adalah mengajak seluruh keluarga Su. Aku bukan hanya akan menamparmu 2 kali, tapi juga akan menampar wajah ayahmu Su Chengpeng. Kamu, kamu." Susadau tidak pernah bertemu orang sesombong Yichen, tapi dia tahu kalau dirinya berada dalam posisi yang lemah saat ini dan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Yichen mungkin akan membunuhnya kalau dia membuatnya marah. Jadi seluruh aura melemah dan dia menjelaskan, "Keponakanku, kamu benar-benar sudah salah paham padaku mengenai masalah orang tuamu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku dan juga keluarga Su." Yichen berkata, "Ada hubungannya atau tidak bukan kamu yang menentukan, tapi aku." Susadau bertanya dengan panik, "Kalau begitu, apa yang kamu inginkan sebenarnya?" Yichen berkata sambil tersenyum, "Aku sudah mengatakan apa yang aku inginkan tadi. Aku ingin menampar wajahmu dulu, lalu menampar ayahmu, kemudian menginjak seluruh keluarga Su." Susadau sangat kaget, mimpi pun tidak menyangka kalau putra Yi Changying akan datang balas dendam padanya. Selain itu, aura pembunuhan orang ini sangat besar. Detik ini dia tiba-tiba teringat kalau adiknya Susaude juga menghilang di Jinling. Jadi dia tanpa sadar bertanya, "Apakah adikku ada di tanganmu?" Yichen mengangguk. "Apakah maksudmu babi gemuk Susaude?" "Benar, dia memang ada di tanganku." "Apakah kamu tahu bagaimana kondisinya sekarang?" Susadau yang wajahnya terlihat pucat bertanya, "Apakah yang kamu lakukan padanya?" Yichen tersenyum dan berkata, "Oh, aku mengurungnya di dalam kandang anjing. Oh ya, aku pernah merekam videonya saat itu. Dia ditelanjangi dan hanya memakai celana dalam saja. Dia juga mengatakan beberapa perbuatan jahat keluarga Su. Kamu seharusnya pernah melihatnya." Susadau segera teringat dengan video yang telah menghancurkan reputasi keluarga Su. Di antaranya adalah karena kata-kata Susaude dalam video itu. Sebelumnya, Susadau memeras otak memikirkan siapa dalam semua ini. Tapi dia tidak menyangka kalau itu adalah putra Yi Changying. Dia menelan ludah tanpa sadar sambil melihat Yichen dengan panik dan bertanya, "Lalu apa sebenarnya yang kamu inginkan hari ini?" Pada saat ini dia paling takut kalau dirinya akan sama seperti adiknya dan akan dikurung di kandang anjing juga. Yichen berkata dengan datar, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kamu tidak perlu panik. Aku akan kasar dan kurang berseni karena langsung mengurung adikmu di kandang anjing sebelumnya. Jadi kali ini aku telah merancang satu paket besar untukmu yang baru untukmu. Jika kamu menikmatinya sepanjang proses ini, aku yakin kalau itu akan menjadi pengalaman yang paling berharga selama hidupmu."
Susaudau adalah putra pertama keluarga Su. Dirinya telah melihat banyak kejadian besar selama ini. Tapi Yichen yang berumur 20-an ini bahkan membuatnya jatuh dalam kepanikan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak mengerti kenapa keturunan keluarga Yi di depannya ini begitu kejam. Dia bahkan menyerang keluarga Su satu demi satu tanpa henti. Waktu itu meskipun di saat persaingan paling sengit antara keluarga Su dan keluarga Yi, tidak ada yang berani memainkan cara ekstrim seperti ini karena kekuatan kedua pihak sangat kuat, sama seperti dua negara yang memiliki senjata nuklir sehingga tidak ada yang berani menyerang satu sama lain. Tapi Putra Yi Changjing di depan mata ini malah tidak peduli dengan semua ini. Dia langsung menculik Su Shaude, dan ini artinya sama sekali tidak menganggap keluarga Su. Sekarang dia bukan hanya introspeksi diri, tapi menargetkan dirinya. Orang ini benar-benar merusak aturan main. Melihat tekanan Yichen yang tidak berkurang, Susaudau merasa panik sehingga mulutnya sedikit melunak dan dia berkata dengan serius, meskipun beberapa keluarga besar Yan Jing terus bersaing selama ini, tapi semua orang saling menahan diri dan menghargai. Meskipun waktu itu aku mendirikan aliansi anti-Yi, tapi aku tidak pernah mengancam keselamatan ayahmu. Kenapa kamu menculikku? Yichen bertanya dengan dingin. Apakah kamu sudah mati? Susaudau tercengang. Apa maksudmu? Yichen bertanya sekali lagi. Aku bertanya padamu, apakah kamu sudah mati? Susaudau berkata dengan dingin. Konyol, kalau aku sudah mati berarti yang berdiri di depanmu ini hantu. Yichen mengangguk. Benar, kamu belum mati, tapi orang tuaku sudah mati. Kamu terus mengatakan kalau kamu tidak mengancam keselamatan orang tuaku, tapi orang tuaku sudah meninggal hampir 20 tahun. Apakah menurutmu aku akan percaya kalau kamu mengatakan tidak ada hubungannya denganmu? Susaudau berkata dengan panik. Kamu bisa tidak percaya, tapi kamu harus tahu kalau bahkan pengadilan saja ada praduga tidak bersalah. Jika kamu ada bukti yang mengatakan aku ada kaitannya dengan kematian orang tuamu, maka aku tidak akan melawan meskipun kamu akan membunuhku. Tapi kalau kamu tidak ada bukti, maka ini artinya kematian orang tuamu tidak ada hubungannya denganku. Yichen tersenyum. Susaudau, kamu jangan terlalu naif. Aku bahkan sudah berdiri di depanmu. Apakah kamu pikir aku akan membahas semua aturan ini? Kamu jatuh di tanganku, maka aku mengikuti permainanku. Kamu seharusnya sudah tahu dengan melihat kondisi adikmu. Susaudau berkata dengan kaget. Aku adalah putra pertama keluarga Su, pewaris keluarga Su kelak. Keluarga Su pasti tidak akan melepaskanmu kalau kamu menyentuhku. Yichen mencibir. Aku berani melakukannya. Maka tentu saja tidak takut keluarga Su akan balas dendam. Selain itu, aku juga akan memberitahumu, masalah masih belum selesai. Meskipun kamu jatuh di tanganku, ayahmu Su Chengpeng juga ada dalam daftarku. Jika aku menemukan kalau keluarga Su masih ada kaitannya dengan kematian orang tuaku atau ada yang tidak terima, maka aku akan membereskan mereka semua. Susaudau bertanya dengan panik. Kamu tidak ada bukti saat ini, tapi terus mengincar keluarga Su. Apakah kamu masih punya sikap keadilan? Sikap keadilan? Yichen tersenyum. Aku tidak akan berkomentar kalau orang lain mengatakan ini. Tapi kalau keluarga Su tidak boleh menyebut kata ini. Susaudau mengerutkan keningnya. Apa maksudmu? Yichen berkata, bukankah kamu mengerti apa maksudku? Aku tanya padamu, bukankah Susaudau anak luar nikah? Bukankah Suroli anak luar nikah kamu? Susaudau merasa canggung saat mendengar nama ini, sehingga suaranya menjadi pelan. Roli memang benar putri luar nikahku, tapi bukan aku yang mencelakainya. Yichen mengangguk. Aku tahu ayahmu yang mencelakainya, bukan? Susaudau menghindari mata Yichen yang penuh tekanan dan berkata terbata-bata. Aku tidak ada bukti sebenarnya saat ini. Jadi
Aku belum tahu apakah itu perbuatan ayahku atau bukan. Ichen mengejeknya. Benar-benar tidak berguna. Su Saudau bertanya, apa maksudmu? Ichen menegurnya dengan kencang. Aku bilang kamu tidak berguna. Tidak berguna sama sekali. Wow, luar biasa sekali guys. Ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu. Dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan. Share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.